Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel ya. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang informasi berita olahraga juga. Dan sebelum kita mulai juga ya, kita akan beralih pembahasan ya teman-teman ya, dari beberapa cuplikan video yang di depan juga. Dan sekarang untuk hari ini kita beralih informasi tentang informasi berita olahraga untuk hari ini teman-teman, yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu adalah Bryan Mbeumo awal tenang di Manchester United dan tantangan kembali ke Brentford teman-teman. Itu pembahasan kita untuk hari ini. Jangan lupa ya untuk tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga ya teman-temanku semuanya, yaitu adalah Bryan Mbeumo yaitu memulai perjalanan barunya di Manchester United dengan cara tenang namun efektif. Meskipun belum mencetak banyak gol, kontribusinya mulai terlihat dalam beberapa pertandingan tentunya. Dan kembalinya ke Brentford akhir pekan ini akan menjadi momen emosional bagi pemain asal Kamerun itu. Ia akan menghadapi klub yang membesarkan namanya selama 6 tahun terakhir. Selama di Brentford dan membantu klub untuk promosi ke Premier League juga dan menorehkan 2 finish di posisi 10 besar. Penampilannya membuat ia menjadi target bagi klub-klub besar termasuk United teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah kedatangan dari Mbeumo di Old Trafford tentunya dianggap sebagai sinyal bahwa dari manajemen siap memberikan dukungan penuh terhadap Ruben Amorim dan diharapkan menjadi salah satu pemain kunci dalam skema tim tersebut teman-teman. Awal yang tenang tentunya di Manchester United teman-temanku semuanya, yaitu adalah informasi yang beredar juga ya tentunya, yaitu musim baru Premier League yaitu diawali dengan jadwal yang sangat sulit bagi United ya. 5 laga pertama menjadi uji berat ya bagi pemain baru termasuk dari Mbeumo tersebut. Ya, meskipun belum meledak ya secara statistik, yaitu pemain yang berusia 25 tahun itu cepat untuk menyesuaikan diri dan ia telah menunjukkan kerja keras dan kreativitasnya yang konsisten di lapangan teman-teman. Dan bagi Mbeumo sendiri itu termasuk dengan mobilitas yang di Brentford juga pada musim ini, dan ia telah mencatatkan yaitu 2.250 tekanan terhadap lawan dan ya yang telah menempatkan di peringkat ke-9 dari Premier League tentunya. Selain untuk menekankan tanpa bola dan ia juga aktif ya saat ini menguasai bola, total lari tanpa bola mencapai 891, hanya kalah dari Daniel Munoz yang mencatatkan 959 lari. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Manchester United akan bertemu Brentford pada tanggal 27 September 2025 jam 18.30 waktu Indonesia Barat teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah peran dari strategi Mbeumo sendiri ya tentunya ya teman-temanku semuanya, yaitu banyak lari tanpa bola dari Mbeumo yang diarahkan ke belakang pertahanan lawan juga. Untuk hal ini juga bisa dimanfaatkan baik itu secara kecepatan, kekuatan dan kualitas teknisnya untuk menerima umpan teman-teman. Dan meskipun sebagian besar golnya pada musim lalu tidak datang dari skema itu, Manchester United yang menghargai kemampuannya sendiri yaitu datang untuk menunjukkan kreativitas larinya yang bisa menciptakan peluang yang sangat signifikan. Contohnya terlihat jelas pada laga melawan Chelsea akhir pekan lalu. Baik itu sendiri dari Mbeumo sendiri yaitu berlari cepat ya menyusul umpan free kick dari Sesko, sebelumnya dia jatuh ya kiper Robert Sanchez yang berujung kartu merah. Situasi ini menjadi momen yang penting bagi Manchester United ya, menang 2-1 kerjasama Lidley dan Leg tentunya antara Sesko dan Mbeumo, yaitu dia telah menunjukkan potensinya di lini depan Manchester United teman-teman.
Untuk yang berikutnya yaitu adalah tantangan yang kembalinya ke Brentford juga ya tentunya. Yaitu adalah kembalinya Bemo yaitu ke Brentford akan menjadi ujian emosional dan profesional yang ia menghadapi mantan rekan dan stadion yang telah membesarkan namanya tersebut. Dan meskipun hubungan dari transfer ya sempat tegang antara klub dan profesionalisme, yaitu tetap terjaga dan ia diharapkan fokus pada performa dan kontribusinya di lapangan. Pengamat dari Brentford yang kemungkinan akan memberikan sambutan campur aduk ya dalam beberapa akan untuk mengapresiasi karirnya, yaitu sementara yang lain mungkin merasa kekecewaan atas kepindahannya tersebut. Baik itu dalam pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi Bemo sendiri tentunya untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi aset yang sangat penting bagi Manchester United. Momentum positif yang bisa terus dibangun jika mampu tampil maksimal, ujarnya teman-teman. Untuk yang berikutnya juga kita akan membahas dalam segmen hiburan kita untuk hari ini teman-teman. Bagi teman-temanku semuanya yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Yaitu informasi yang akan kita bahas juga untuk hari ini yaitu adalah antara sabar dan panik ya. Untuk realitas proyek panjang Ruben Amorim di Manchester United teman-teman. Itu pembahasan kita untuk hari ini juga. Tidak ada tempat di sepak bola modern yang lebih patuh ya tekanan daripada kursi dari manajer Manchester United tentunya. Setiap kemenangan juga dirayakan ya kebangkitan dari sementara setiap ya kekalahan ya yaitu segera memunculkan seribuan perubahan ya teman-teman semuanya. Untuk Ruben Amorim ya kini berada di tengah pusaran itu dan seorang pelatih ya yaitu muda dengan visi yang sangat besar namun diharapkan pada ekspektasi publik yang sering kali tidak mengenal waktu tentunya. Yaitu sejak mengambil alih timnya yang tengah mencari arah untuk Amorim ya, yaitu dia berusaha untuk menanamkan identitas baru, sepak bola produktif berbasis data dan fokus pada regenerasi skuad tersendiri teman-teman. Dan namun ya dalam perjalanan yang menuju stabilitas yang jarang ya berjalan mulus juga, naik turun performa pada musim ini membuat emosional para pendukung terus berayun juga dan optimisme dari sebuah kekecewaan hanya dalam hitungan pekan tentunya. Yang kini dipertanyakan ya bukan hanya hasil ya, tetapi juga arah ya apakah proyek Amorim juga cukup kuat untuk bertahan di tengah badai ini ya, ataupun tekanan demi tekanan akan memaksa klub kembali pada siklus lama, mencari solusi instan dan melakukan rencana besar yang baru dimulai. Antara ekspektasi dan realitas teman-teman ya. 20 tahun yang lalu juga baik itu dari finish ya di perangkat ketiga yang dianggap ya kegagalan bagi Manchester United ya. Kini finish di 6 besar sudah dianggap kemajuan. Ya, penurunan ekspektasi itu bukan karena fans yang menyerah, ya, tapi karena mereka bukan menerima kenyataan klub yang sedang membangun ulang. Target musim ini sedangkan sederhana juga, tapi signifikan, teman-teman. Ya, tiket Eropa pada musim depan juga dengan hanya 40 poin, ya, 42 poin pada musim lalu Manchester United, ya, tentunya tinggal jauh dari Aston Villa yang finish di perangkat ke-6 dengan 66 poin. Yaitu adalah perbedaannya ya bukan pada pertahanan tapi ya baik itu dalam sebuah serangan juga Manchester United yaitu mencetak gol lebih dari sedikit dari hampir dalam semua tim di atas zona degradasi, teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah karena itu juga yaitu Amorim yang telah mendatangkan ya tentunya 3 penyerang baru yaitu adalah
Benjamin Sesko, Matthäus Kuka, dan Brian Mbeumo tentunya. Dan ketiganya dipandang sebagai fondasi serangan baru tentunya. Dan meskipun adaptasi mereka masih berjalan tentunya. Para pelatih juga melihat potensi yang sangat besar juga di latihan dan berharap ya tentunya performa ini yaitu segera tercermin di pertandingan jika Manchester United mampu menambah 20-25 poin di banding musim lalu dan setara 7 kemenangan tambahan dan target Eropa bukan mimpi kosong tentunya. Logika di balik pembangunan dan tantangan waktu juga. Yaitu proyek Amorim ya bukan sekedar reaksi jangka pendek juga dan rekrutmen dilakukan dengan visi dalam jangka panjang, namun ya waktunya adalah musuh juga. Manchester United ya belum mencatatkan 2 kemenangan beruntun di Liga musim ini, statistik yang telah mencemaskan untuk klub yang sebesar ini juga tentunya. Dan untuk rencana selanjutnya jelas ya untuk memperkuat lini tengah dan pertahanan. Ya tentunya tapi untuk saat ini Amorim diminta untuk memaksimalkan apa adanya. Ya tentunya adalah para pemain baru butuh waktu untuk menyatu juga. Dan kesalahan akan terjadi juga dan sepertinya halnya di era dari manajer yang sebelumnya teman-teman. Dan untuk dari fans pun ya harus mengingat juga tidak ada protes besar ya ketika nama-nama seperti dari Tominay dan Anthony dan Rashford juga dilepas teman-teman. Dan awal ya dari jadwal awal musim ini juga tidak membantu 5 laga pertama diisi lawan-lawan berat membuat posisi klasemen tampak lebih buruk dari kenyataan teman-teman. Dan dalam sebuah skenario tertentu Manchester United ya bisa saja bersaing di papan atas tentunya bila hasil di laga yang berikutnya berpihak tentunya ya. Namun setiap kekalahan juga kini dibesar-besarkan menciptakan siklus emosional yang tidak sehat juga tentunya. Dan untuk tantangan mental dan kesabaran publik juga Manchester United selalu menjadi magnet pemberitaan juga dan kegagalan mereka saat menariknya dengan kemenangan teman-teman. Ya namun dibalik sorotan media dan fakta-fakta bahwa klub-klub lain pun sedang berjuang baik itu dari Aston Villa dan yang lainnya juga. Artinya posisi dari Manchester United itu sendiri yaitu belum seburuk yang dibandingkan sebagian publik tentunya. Meskipun tersingkir dari Carabao Cup yang terasa menyakitkan, baik itu dari sebuah manajemen yang terlihat sebagai bagian dari proses dan sebuah kekalahan itu memang untuk mengurangi sebuah kesempatan bermain dan berpeluang trofi, tapi ya fokus kini bergeser ke stabilitas di liga tersebut tentunya. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah yang mungkin ya dari Ruben Amorim kini berada di titik krusial juga, baik itu dari manajemen masih percaya pada visinya tetapi setiap hasil buruk bisa mengerus kepercayaan publik juga teman-teman ya. Itu teman-temanku semuanya adalah informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja. Semua yang saya sampaikan ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.